Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Pemirsa, informasi dalam perbincangan ini tidak ditujukan untuk menginspirasi kepada siapapun untuk melakukan tindakan yang serupa. Bagi Anda yang merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental. Pemirsa, jerat pinjaman online atau pinjol kembali menelan korban. Satu keluarga di Cirende ditemukan tewas, sementara satu keluarga di Kediri, Jawa Timur melakukan upaya bunuh diri. Lilitan hutang serta tekanan pihak pinjol menjadi pemicunya. Begitu mudahnya masyarakat mendapatkan pinjaman namun tidak memahami bagaimana jeratnya yang mematikan. Bagaimana sebenarnya mekanisme kontrol terhadap pinjol dan apa yang harus dilakukan agar tragedi ini tidak terulang kembali. Kami akan membahasnya bersama Bernard Wijaya, Kepala Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, serta Novita Tandri, psikolog anak, remaja, dan juga keluarga. Selamat sore Mbak Novita dan Pak Bernard, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime Dialog. Selamat sore, ya, sehat-sehat ya semua. Sore Pak Bernard. Selamat sore juga Ibu Novita. Baik, saya langsung ke Pak Bernard dahulu. Pak Bernard, jadi apa sebenarnya mekanisme kontrol terhadap pinjaman online ini? Begitu banyak orang yang terjerat dan begitu banyak orang yang nekat untuk melakukan hal-hal yang di luar prediksi. Ya, memang kan ini suatu dampak ya. Memang kalau dirasakan pinjol itu sebenarnya apakah dibutuhkan apa tidak, atau pros atau cons gitu ya. Ini sangat tergantung dari perspektifnya gitu ya. Di satu sisi keberadaan pinjol itu memang dibutuhkan masyarakat. Kenapa dibutuhkan? Karena ada masyarakat atau calon debitur itu yang tidak bisa akses kepada perbankan gitu ya, atau pembiayaan. Dan ini kan memerlukan prosedur yang ketat gitu ya. Di satu sisi kebutuhan terhadap produktivitas dari calon debitur itu sangat dibutuhkan dalam waktu cepat. Dan mungkin salah satu solusinya dengan menggunakan pinjaman dari perusahaan pinjaman online ini gitu ya. Ini masalah harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai pinjaman online ini disalahgunakan dalam arti kata hanya untuk mengejar gaya hidup gitu ya. Hanya untuk memenuhi keinginan bukan kebutuhan dan sebagainya. Atau dalam kata lain konsumtif. Nah ini mungkin harus hati-hati dalam kita menyikapi terhadap pinjaman online ini. Baik, kalau benefitnya Pak Bernard, semua akan mengakui kalau benefit dari pinjaman online yang begitu sangat mudahnya itu banyak diakui oleh masyarakat dan banyak pengguna, apalagi mereka yang sudah terlanjur terjerat gitu. Tapi masalahnya adalah bagaimana mekanisme kontrol sesungguhnya. OJK dalam hal ini pengawas. Ya, kalau kontrolnya adalah kita pertama ya membedakan mana pinjaman yang ilegal sama legal gitu ya. Kalau ilegal kita tidak punya kompromi untuk itu, langsung disikat gitu ya. Tapi dalam hal ini kami nanti akan menyalurkan kepada teman-teman kami di Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas pasti ya. Nah, kita berbicara pinjol ilegal, yang legal maksudnya, legal dan berizin OJK gitu. Tentu saja kami punya tata caranya, termasuk pengaturan pembentukan penyelenggara ini sampai kepada tata cara penagihannya. Tata cara penagihannya sangat sedemikian, termasuk yang cukup ketat ya dilakukan untuk kepada para debt collector dengan maksud supaya mereka tidak boleh secara mungkin sewenang-wenang atau terus menerus. Batasan sewenang-wenang itu kan akhirnya subjektif Pak bagi sebagian orang. Banyak yang menilai bahwa berdasar survei, berdasar penelitian yang baru dilakukan Departemen Kriminologi misalnya, intimidatif 65% pengguna atau nasabah pinjaman online yang legal, 65% merasakan bahwa mereka yang debt collector ini rata-rata intimidatif kepada mereka. Belum lagi ada praktek doxing dan segala macamnya. Sekali lagi sebenarnya pengawasannya sampai seberapa jauh mekanisme kontrolnya? Ya, mekanisme kontrol kita atur sedemikian rupa ya, sampai kepada berkaitan dengan tata cara penagihan tadi mungkin. Jadi memang saya mungkin berbicara mengenai perilaku ya. Jadi saya sendiri adalah pengawas perilaku atau disebut dengan pengawas market conduct-nya. Di sisi lain kami juga punya kolega kami yang mengatur ataupun mengawasi dari sisi prudensialnya nih. Jadi bagaimana kesehatan dari perusahaan pinjaman online-nya gitu ya. Mulai dari modalnya, subjek dari si pengurus yang akan memimpin kegiatan itu dan sebagainya, termasuk
menseleksi secara ketat terhadap borrower sama lender gitu ya. Oke. Nah, kalau dari sisi kami adalah melihat dari sisi perilakunya. Kami melihat dari sisi perilaku termasuk ada tata cara penagihannya gitu ya. Dan kami sangat mengatur juga itu. Termasuk adalah tadi memang tidak menggunakan kekerasan, ancaman, waktu dan sebagainya gitu ya secara ketat. Tetapi memang dalam prakteknya namanya juga debt collector, manusia juga gitu ya. Kalau mereka sudah merasa sudah berkali-kali mungkin meminta supaya bisa berkomunikasi dengan calon debitur yang tadi yang kontestasi, tentu saja ada batasnya. Oleh karena itu juga mungkin bagi seorang debitur hendaknya jangan menghindar gitu ya. Kalau punya hutang ya harus dibayar karena kewajiban gitu ya. Baik, saya ke Mbak Harus Novita. bersih gitu ya. Baik, Ya. saya ke Mbak Novita. Mbak Novita, para ahli, para pakar kejiwaan sepakat bahwa bunuh diri tidak berasal dari single factor saja, tapi melainkan multi factor dari beragam faktor begitu. Pinjol dalam hal ini yang dirasakan oleh dua keluarga ini, yang dialami oleh dua keluarga ini, mungkin hanya salah satu stresornya saja. Pertanyaan saya adalah, dari ada pencetus tadi, kejiwaan terhadap seseorang terhadap stresor itu, hingga kemudian seseorang itu memiliki ideasi bunuh diri, apakah bisa secara kuantitatif bisa dilihat berapa lama jangka waktunya? Baik, ini tadi Pak Bernard sudah menjelaskan dari sisi keuangannya, finansialnya ya, bagaimana harus ada aturan di sana. Ini saya masuk dulu ini, familicida Mbak Nastiti. Kita bicara berarti tindakan pembunuhan dari orang tua terhadap keluarganya, ayah atau ibu, dan seluruh keluarganya. Nah, kalau kita lihat di sini, betul tidak pernah dengan faktor tunggal, nah biasanya faktor-faktor yang lain dan akumulasi dari semua faktor yang ada. Nah, kalau kita lihat ada faktor psikologis di sana. Salah satunya adalah rasa malu, Mbak. Nah, rasa malu ini bisa menjadi salah satu faktor yang paling besar bisa terjadi dari kasus Cirende dan juga kasus yang ada di Kediri ini. Jadi kalau kita lihat malu ketahuan orang. Jadi yang tadi dengan cara penagihan yang intimidatif, bahkan dengan mengancam yang diketahui oleh tetangga dengan keluarga. Jadi membuat satu rasa malu tinggi, dan yang kedua utangnya menjadi menumpuk karena ilegal. Bunga yang dikenakan itu benar-benar di luar dari akal nalar yang ada dan tidak sesuai dengan ketentuan. Lalu pada saat mengintimidasi ini dengan rasa ancaman, Mbak. Jadi ada rasa takut juga di sana. Lalu ada stigma terhadap kegagalan finansial, bahwa kamu tidak mampu untuk bisa menghidupi keluargamu, kok punya anak tapi tidak bisa menghidupi. Lalu beban malu ini kepada seluruh anggota keluarganya. Lalu yang saya lihat lagi gangguan mental, Mbak. Kalau sudah ada penyebab, gitu ya, gangguan kesehatan mental, stresor sudah ada, dan kecemasan sudah ada, rasa khawatir dengan masa depan sudah ada di situ mungkin depression yang sudah ada, gangguan tidur, gangguan makan, lalu situasi situasional, Mbak. Orang bisa benar-benar menutup semua kemungkinan untuk merasa punya harapan atau dorongan untuk hidup lagi. Sekali lagi ini disclaimer, trigger warning buat yang mendengar bahwa bunuh diri, mengakhiri nyawa bukan menjadi solusi. Jadi, tapi kalau ditanya pertanyaannya di sini bahwa perlu sekali ada aturan dari OJK mungkin, jadi pemerintah untuk bisa memberikan pengawasan dan pengontrolan bahwa pinjol ini kan di mana-mana. Penawarannya bahkan saya juga sering sekali menerima, Mbak Nastiti, bahwa butuh uang tunai tanpa ada agunan sama sekali, hari ini langsung cair, gitu ya. Nah, buat orang yang tidak punya pemahaman, edukasi, bagaimana keinginan dan kebutuhan, dan akhirnya menjadi jalan pintas dengan gaya hidup yang hedonisme. Ingin mendapatkan sesuatu tanpa harus ada proses, dan akhirnya mengambil jalan ini. Akhirnya terjerat, utang, menumpuk, stigma tadi, psikologis, dan merasa tidak punya harapan. Yes, itu semua menumpuk dan menjadi satu masalah kejiwaan, depresi begitu. Saya ingin kembali ke Pak Bernard. Ini kita bicara dalam dialog ini kaitannya dengan
pinjaman online yang legal. Kita tidak bicara yang ilegal di sini. Kita juga akan menampilkan Pak Bernard, ini adalah data dari OJK per Juni 2023. Siapa saja atau dari kategori usia dari mereka yang terjerat pinjaman online. Kita lihat dari kategori hingga Juni 2024 OJK mencatat jumlah pinjaman online mencapai 66,79 triliun. Ini adalah usia-usia, Mbak Tandri, juga kita bisa saksikan bahwa di bawah usia 19 tahun hanya berbekal KTP, itu saja bisa mendapatkan pinjaman online. Dan kemudian yang terbanyak di sini dengan nilai 26,87 triliun adalah usia 19 hingga 34 tahun. Yang kedua adalah 35 hingga 54 tahun dan kategori usia 54 tahun ke atas yang seharusnya sudah memasuki masa-masa pensiun, udah nggak perlu mikir hutang lagi atau mikir bagaimana cara bayar hutang. Sekali lagi, saya mohon maaf belum terjawab mengenai mekanisme kontrol tadi, Pak Bernard. Kalau dengan begitu mudahnya anak usia 17 tahun hanya berbekal KTP atau mungkin KTP-nya juga tidak perlu ditanyakan karena tidak ada agunan sama sekali untuk mendapatkan pinjaman online, sekali lagi yang legal. Lantas apa yang harus dilakukan untuk nasabah supaya tidak mudah terjerat? Ya, mungkin saya tadi menggarisbawahi seolah-olah kami tidak ketat untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan. Mohon maaf, kami nggak seperti itu gitu ya. Baik. Jadi pengaturan kami sangat ketat gitu ya. Dan kami juga mempertimbangkan bahwa kebutuhan apakah pinjol tadi pros and cons-nya gitu ya. Oleh karena itu dengan ketat kita mengatur. Bahkan pengaturan itu sudah melihat dari sisi sistem teknologi yang akan diadopt atau yang akan dilaksanakan oleh teman-teman perusahaan pinjol gitu ya. Sedemikian rupa dan itu live gitu ya. Dan sudah sedemikian rupa mengikuti teknologi yang menghindari tadi mungkin adanya fake gitu ya atau adanya image yang tidak bergerak, tapi ini sudah teknologi sedemikian rupa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tadi kalau si calon debitur akan melakukan pinjaman itu memang live dan langsung terhubung ke Dukcapil gitu ya. Artinya memastikan bahwa yang bersangkutan itu mirip atau sama, bukan mirip ya. Itu yang diyakinkan pasti sama dengan sesuai dengan KTP yang ada di Dukcapil. Itu yang nomor satu, memastikan lebih dulu. Kedua adalah kita juga melihat dari sisi kalau yang resminya ya, itu kamera dibuka, kemudian lokasi ditanyakan, kemudian mikrofon juga ditanyakan, dengan maksud adalah memastikan bahwa yang bersangkutan adalah berdomisili. Baik. Dan juga memiliki latar belakang yang sesuai dengan finansial gitu ya. Anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya tidak begitu mudahnya debitur untuk memberikan hutang atau pinjaman sebenarnya terhadap calon nasabah? Ya, karena seharusnya selektif ya. Baik. Tapi mungkin dalam praktiknya mungkin ada saja yang mudah gitu ya, karena terutama yang ilegal ya. Saya garis bawah yang ilegal itu memang sangat mudah karena mereka namanya ilegal kan tidak perlu membuang atau membiayai ataupun membayar berkaitan dengan prasarana yang sifatnya legal gitu ya. Kalau legal sudah pasti akan ada ongkos tersendiri dan itu harus selektif gitu ya. Baik, apa sulitnya sih Pak menghapus yang ilegal ini supaya tidak ada, semuanya legal, semuanya di bawah pengawasan OJK? Tampaknya memang mudah gitu ya. Yang ilegal itu memang maunya kita adalah idealnya yang ilegal tidak ada. Tetapi seperti peribahasa adalah hilang satu tumbuh 1000. Hal yang sama juga teman-teman ataupun praktek-praktek ilegal gitu. Baik. Kita berantas satu tapi timbul lagi karena dengan menggunakan lagi. Oleh karena itu memang perlu sinergi dan kolaboratif antar otoritas, kelembagaan, instansi terkait gitu ya untuk melaksanakan kegiatan ini. Kalau memang hilang satu tumbuh 1000, kita tidak lagi bicara terkait yang ilegal, saya bicara yang terkait legal saja, Pak Bernard. Sejak Januari hingga 31 Juli 2024, OJK sudah menerima pengaduan entitas ilegal itu 10.104 pengaduan. Apa yang terjadi setelah pengaduan entitas ilegal ini diterima oleh OJK? Ya. Jadi kalau berdasarkan prosedur yang kami miliki ya, namanya Satgas Pasti tadi, pemberantas aktivitas keuangan yang ilegal gitu ya. Itu nanti di sana itu ada semacam koordinasi yang terdiri dari beberapa kelembagaan instansi terkait ya. Itu termasuk adalah otoritas pengawasan secara keuangan, termasuk juga
informasi digital, kemudian aparat penegak hukum dan sebagainya, termasuk yang memberikan otoritas lisensi terkait dengan badan hukum. Misalnya kalau koperasi ada kelembagaan atau kementerian koperasi dan sebagainya. Ini bersama-sama melihat dan apabila diadukan, jadi ada dua ya pendekatan kami. Pertama yang pasif, artinya menerima dari masyarakat pengaduan. Kemudian ada yang aktif. Aktifnya kita mencari juga tuh Ya. mana-mana yang dianggap ilegal. Nah, setelah itu mereka akan melakukan suatu koordinasi dan akan meminta pertanggungjawaban. Ada mati kata diundang, datang dan sebagainya. Kemudian ditanya mengenai lisensinya, kemudian apakah ini telah sesuai dengan peraturan dan sebagainya. Apabila di dalam prakteknya tidak dilakukan sebagaimana mestinya, itu kami akan menyerahkan misalnya ya karena kan OJK meskipun sebagai lead dalam Satgas pasti, tetapi dalam hal pencabutan revoke license sangat tergantung dari si pembuatnya yang memberikan izin. Tadi saya bilang kalau Kementerian Koperasi kita kepakan ke koperasi, nanti biar Kementerian Koperasi akan mencabut izinnya karena tidak sesuai dengan praktik yang nyata lapangan. Jadi memang perlu sinergi dan kolaborasi yang lebih yang tidak mudah gitu ya. Tapi harus kita laksanakan. Makasih. Baik, Mbak Novita, secara psikologis seseorang, sekarang kan informasi bisa beredar di mana-mana, kita bisa membaca segala hal dimanapun, dari manapun. Secara psikologis, calon debitur ini, calon nasabah ini ketika mau mengajukan pinjaman online, apakah mereka tidak, seberapa besar sebenarnya pertimbangan-pertimbangan gimana kalau nanti nggak bisa bayar, gimana kalau akan ditagih seperti tetangga mereka mungkin punya pengalaman yang tidak menyenangkan saat ditagih. Sebenarnya unsur-unsur psikologis itu seberapa besar ada di diri calon nasabah? Ini yang disebut dengan self control ya, kontrol diri ya Mbak. Nah ini kalau bisa dilihat yang familisida seperti ini dengan jeratan daripada utang, sebenarnya kita bisa lakukan dengan preventif supaya ini tidak terjadi. Jadi dalam arti begini, menikah itu kan tidak saja persyaratannya siap secara fisiologis. Dalam arti kalau undang-undang pernikahan sekarang adalah 19 tahun, naik dari 2014 yang 15 tahun. Ya. Jadi dari usia anak sekarang naik di atas anak 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi bukan itu saja kan. Kita tahu ada dari sisi psikologis, bahwa dia siap secara psikologis untuk menjadi seorang ayah atau ibu. Dan yang ketiga, siap secara finansial Mbak. Jadi finansial ini yang memang harus dipersiapkan. Jadi bukan sekedar hanya menikah lalu punya anak sebagai siklus alami, tetapi bagaimana mempersiapkan dari 3 faktor ini. Nah sekarang kalau ditanya, bagaimana untuk bisa mencegah ini? Tadi kenapa izin Pak Bernard saya menyebut nama pemerintah dan termasuk juga OJK. Karena kasus ini sudah besar sekali sampai masuk dengan familisida, tindakan membunuh diri, bukan hanya diri sendiri, tetapi juga anak dan pasangannya jadi ajak bersama-sama. Ini kan sesuatu yang benar-benar sampai kehilangan nyawa. Bagaimana duduk bareng dengan pemerintah, bekerja dengan antar lintas kementerian gitu, untuk bisa membicarakan ini jadi tidak sendiri-sendiri. Apakah akan menunggu lebih banyak korban lagi dan anak-anak yang ada di dalam akhirnya menjadi korban yang harusnya punya orang tua yang bisa membesarkan mereka bahkan menuju Indonesia emas. Nah kalau seperti ini buat saya memang sangat penting sekali. Pertama edukasi bahwa pinjol ilegal, namanya ilegal, setuju Pak Bernard. Ilegal berarti harus cek. Bahkan punya hotline kan, yang mana yang legal, mana yang tidak legal yang bisa dicek sebenarnya. Lalu yang kedua adalah hidup ini dengan proses. Jadi mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu yang mudah didapatkan. Itu di dalam hidup ini yang bisa berlangsung lama. Ada konsekuensi dari setiap tindakan, setiap keputusan yang kita ambil. Namanya minjam, berarti harus dibayar. Bunga yang mencekik leher. Lalu sudah banyak pengalaman kita belajar bagaimana cara intimidatif ini waktu menagih dengan teror, dengan ancaman, gitu ya. Nomor telepon bukan hanya yang meminjam saja yang diteror, tapi nomor telepon keluarga besar bahkan bisa diteror. Jadi belum lagi kita bicara akhirnya word of mouth
dari mulut ke mulut, rasa malu, ini kehilangan harga diri yang membuat seseorang akhirnya memutuskan jalan yang singkat, jalan yang pendek. Jadi buat saya ini harus menjadi cambuk buat pemerintah untuk yuk duduk bareng, mengesampingkan semua kepentingan daripada lembaga atau kementerian untuk mengambil jalan keluar di sini. Lalu izin juga Pak Bernard untuk bisa membuat satu layanan konseling kalau yang legal ini, bahwa kalau mereka yang terjerat dengan pinjaman online yang legal, mereka punya layanan konseling dengan profesional, dengan psikolog, psikiater, sehingga mereka diberikan jalan. Begini loh, kalau kamu terjerat, ada solusinya. Ada jalan keluarnya. Ini yang kamu harus lakukan. Berbicara mungkin dengan orang lain, meminta bantuan dari extended family, dari keluarganya, atau dengan teman, tidak diam sendiri, lalu merasa sia-sia untuk meneruskan hidup, kehilangan harapan, lalu mengambil jalan pintas seperti ini, Mbak Nastiti. Ya, baik, langsung saya tanyakan ke Pak Bernard. Adakah layanan konseling tersebut dan secara gratis, Pak Bernard? Ya, terima kasih. Saya secara tadi sangat mendapat dengan Ibu Novita bahwa permasalahan ini memang kita harus duduk bareng dan melakukan bersama-sama sinergi kolaborasi. Gitu. Nggak pernah duduk bareng, Pak? Selama ini nggak pernah duduk bareng? Nanti kita bisa lagi, kami sudah ada FGD dan sebagainya. Bukan, maksud saya dari stakeholder. Sangat terlihat bahwa tadi di awal Pak Bernard juga mengatakan bahwa ini tidak bisa tanggung jawab OJK sendiri. Ada lintas kementerian dan lembaga yang memiliki kepentingan semuanya di sini, karena sebenarnya semuanya demi kesejahteraan, demi keamanan masyarakat, begitu, demi keamanan nasabah. Apakah selama ini sama stakeholder ini tidak pernah duduk bareng begitu? Itu Satgas pasti kan termasuk salah satu forum ataupun koordinasi dalam rangka bersama. Karena itu terdiri 16 sampai dengan 17 kelembagaan, otoritas dan instansi loh Mbak. Jadi itu kita nggak sendiri dan itu perlu koordinasi yang dirasakan secara bersama ya. Baik, apa saja evaluasinya Pak sebenarnya? Apa saja evaluasi yang bisa disegerakan mungkin untuk dilakukan? Itu mungkin Mbak itu bisa lihat juga nanti dari grafik ya, bahwa itu sudah puluhan, ribuan bahkan gitu ya, sampai dengan kita sudah melakukan pencabutan izin usaha terhadap praktik bukan izin usaha kan namanya ilegal ya. Praktik-praktik sudah dicabut dan sudah diserahkan kepada tindak lanjut aparat hukum. Jadi kami dari sisi otoritas kan tidak bermain di area yang kewenangan aparat hukum gitu ya, tapi kami berdasarkan posisi kami di sana. Tapi kami menggarisbawahi bahwa sebenarnya itikat baik itu perlu kita bangun di dua sisi tadi ya. Pertama dari sisi pelaku bisnisnya. Jadi kami sudah sedemikian rupa mengatur bahwa terkait dengan akses tadi ya. Saya tergelitik dengan Ibu Novita bahwa akses terhadap pihak-pihak yang bisa dihubungi itu sangat terbatas. Dan tidak boleh ada aturannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada akses itu hanya berkaitan dengan yang pertama adalah pihak yang dihubungi itu siapa dan kondisi emergensi darurat. Di lain itu nggak boleh. Kalau seandainya pun kita meyakinkan dalam teman kita ada akses yang di luar ketentuan yang berlaku, kita akan sikat Pak. Kita akan berantas. Kedua, tata cara penagihannya. Tadi yang di awal saya sudah sampaikan ya pada saat pemberian lending itu nggak seperti nggak semudah itu, karena kita juga punya tata dukcapil dan punya ada aturannya. Kita punya sistem layanan informasi keuangan. Jadi ada semacam OJK checking gitu ya. Jadi harus terhubung tuh. Misalnya saya nih minjam di pinjaman online, apakah saya sudah pernah? Nah kalau sudah pernah, bagaimana track recordnya saya? Nah itu di OJK checking sudah ada itu. Rasanya itu juga. Dan kalau pentingnya adalah tadi tata cara penagihan itu atau sedemikian rupa bahwa kalau penawaran ataupun penagihan itu tidak menggunakan ancaman, tidak boleh menggunakan tekanan secara fisik, bahkan harus langsung pada konsumen dan sebagainya. Pak Bernard, tapi bukankah pinjaman online itu tidak melalui BI checking, Pak? Dengan satu klik saja. Salah Mbak nih. Ini salah, berarti Mbak salah. Jadi yang selama ini tidak melalui BI checking itu sudah dipastikan ilegal? Ilegal, itu sudah pasti ilegal. Karena sekarang itu kita punya namanya pusat data informasi ya. Jadi teman-teman pinjol ini harus menjadi bagian dari namanya SLIK ataupun OJK checking gitu ya. Nah ini dari mereka informasi, dari kita bisa ngeliat tuh calon debitur bisa ngelihat nanti masing-masing melihat, oh ternyata sudah pernah ya, ini nggak boleh, ataupun track recordnya kurang bagus, itu pasti akan ada. Artinya karena benefit dari pinjaman online yang relatif lebih mudah begitu ya, daripada mengambil pinjaman dari bank yang ada agunannya, di luar benefit-benefit yang sangat banyak itu,
ada satu hal yang bisa dipastikan oleh calon nasabah untuk mengetahui apakah itu legal atau tidak, apakah itu di bawah pengawasan OJK atau tidak. Itu bisa dilihat berdasarkan apa Pak? Literasi pendidikan keuangan dari calon nasabah bukan? Selama ini literasi atau program pendidikan tentang pengelolaan keuangan itu sendiri ranahnya siapa Pak? Ya, ini ranah kami sebenarnya, Mbak. Pertama ya tadi kalau dari sisi tanggung jawab kami adalah melihat kebutuhan masyarakat dari sisi pinjaman gitu ya. Tentu pinjaman yang kami harapkan pinjaman yang produktif. Kami punya website, bisa cek nanti ya ada websitenya di OJK itu. Ada juga berkaitan kontak 157, ada nomor WA, ada Instagram OJK, itu daftar listnya. Oke. Jadi kalau saat ini per 22 Oktober ya, itu sekarang terdapat 97 perusahaan pinjaman online yang legal dan berizin di OJK. 97 saja. 97 Oke. perusahaan pinjaman online legal ya. Ini jauh berkurang, Pak. Dulu waktu kita memulai ini ada sekitar 200-an. Tapi lama-lama kita benar-benar seleksi dan sebagainya, akhirnya survive 97. Ya, secara pasar survive 97. Karena Baik. kita Dan sangat itu besar. semua ada dalam website OJK. Ada Baik. website OJK-nya. Jadi bisa dihubungi ya. Nanti ada Mbak bisa lihat website OJK, ada bisa email konsumen@ojk.go.id. Baik. Ada Ini saya sambil buka WhatsApp-nya. Pak Bernard. Saya sambil buka. Ya, silakan. Tapi tidak ada Ya, bisa hotline-nya di kelihatan. situ Pak. Tidak ada hotline. Ada hotline-nya. Dan berfungsi ya. Itu salah satu edukasi ya. Oke, Kemudian oke. kami juga punya kolega, edukasi adalah benar tadi. Bagaimana mengedukasi juga masyarakat ya, supaya mereka berhati-hati kalau pinjam kondisi yang benar-benar butuh, dan butuh itu apa, dan kondisi yang mendesak gitu Baik. ya. Kemudian jangan yang konsumtif, produktif dan Baik. sebagainya gitu. Baik, tapi secara teknis Pak Bernard, apakah juga dalam literasi tersebut yang merupakan bagian dari OJK seperti yang Anda sebutkan, termasuk di dalamnya adalah seperti apa resiko jangka panjangnya kalau berhutang? Kemudian bagaimana dengan hitungan denda keterlambatan? Bagaimana juga dengan suku bunga yang mungkin floating akhirnya? Kemudian juga mekanisme pinjaman itu sendiri bekerja. Itu ranahnya OJK bukan Pak Bernard? Seperti apa selama ini itu Ya, sudah dijalankan? itu ranah kami ya. Jadi kembali lagi tadi yang hal-hal yang pokok-pokok yang berkaitan dengan finansial memang harus kita sampaikan kepada pelaku bisnis untuk memberikan secara informasi yang transparan gitu ya. Termasuk yang paling ramai dimasalahkan adalah seolah-olah bunga ataupun manfaat ekonominya tidak diatur. Enggak, salah itu. Kalau yang legal dan berizin di OJK, manfaat ekonomi sudah kita atur sedemikian rupa. Tidak boleh bagi pinjol yang memberikan pinjaman yang produktif itu tidak lebih dari 0,1% per hari. Kalau yang konsumtif bisa sampai 0,3% per hari. Kemudian apabila terdapat kelambatan, denda, dan uang prestasi dan sebagainya, itu kita atur sedemikian rupa tidak boleh melebihi 100% dari nilai hutangnya. Nah itu sudah kita atur sedemikian rupa. Jadi misalnya gini, kalau saya pinjam misalnya 2 juta gitu ya, saya bermasalah. Dengan demikian saya denda, ada administrasi, ada keterlambatan bunga dan sebagainya. Maka maksimal yang boleh dikenakan adalah 2 juta plus 2 juta jadi 4 juta. Itu karena kita sudah mengatur, nggak boleh lebih dari itu, meskipun 10 juta dan sebagainya. Karena maksimal 100% dari nilai pinjaman awal. Nah beda kalau yang ilegal, ilegal itu luar biasa. Ini kada praktik-praktik kita temukan ya. Pinjam 2 juta mungkin bisa berkembang sampai dengan 10 ataupun 15 juta. Nah ini karena mereka unlimited gitu. Karena ilegal namanya. Pak Bernard, terhadap kasus yang terjadi di Kediri dan juga di Cirende, apakah Anda sudah mengetahui mereka dua keluarga ini melakukan pinjaman online-nya dari legal atau ilegal, dari mana debiturnya? Ya, ini memang kami sedang mendalami ya. Jadi terus terang kami juga sudah melaksanakan kegiatan pemantauan dan tindakan kami melakukan berkaitan dengan hasil ini. Masih dalam proses, Mbak. Kami pastikan apabila ternyata penyebab keluarga yang mohon maaf meninggal ataupun bunuh diri ini, kalau karena kelalaian atau pelanggaran diakibatkan oleh pelaku bisnis yang legal, kita akan melakukan penindakan ataupun pemberian sanksi yang sangat tegas, Mbak. Karena memang kami juga rasa ini menjadi udah nggak sehat lah ya kalau
masyarakat sampai dengan meninggal Jadi dunia sejauh gitu, ini Mbak Anda Desi. belum tahu ya Pak, dua keluarga di Kediri dan di Jakarta ini pinjaman online dari mana Anda belum mendengar ya? Belum tahu ya? Kami sudah tahu, tapi kami dalam proses ya. Terima kasih. Oh sudah tahu, artinya ini legal atau ilegal Anda sudah tahu Pak? Kami dalam proses, tapi kami pastikan kalau tadi ya, kami sudah punya, tapi kalau yang legal itu kami pastikan akan kami tindak tegas kalau dalam hal pelanggarannya ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan yang kami sampaikan. Kalau yang ilegal serahkan kepada Satgas pasti untuk tindak lanjut juga sama-sama. Kalau Ke ini kasusnya pidana, malah kalau ilegal ke pidana dan gitu, perdata. Ya, khususnya kita larinya kepada teman-teman di aparat hukum lah nanti, karena Baik, supaya baik. lebih efek caranya lebih Baik. besar gitu. Mbak Novita, kalau tadi Anda bilang bahwa unsur malu dari seorang kepala keluarga, ada hegemoni masculinity di sini. Kenapa tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga misalnya? Tapi kan ini lebih daripada sekedar legal atau ilegal yang dimaksudkan oleh Pak Bernard tadi. Ini adalah uang tanggung jawab hutang yang tidak bisa dibayarkan. Jadi apa sebenarnya kalau tadi Anda mengatakan rekomendasi misalnya ada layanan konseling, ada literasi. Di saat seseorang sudah kepepet untuk bayar hutang aja susah, bagaimana bisa mendapatkan layanan konseling kalau harus mengeluarkan duit? Kita lihat Kemenkes sekarang punya hotline 119 dan extension 8 yang bisa dihubungi. BPJS juga sekarang sudah mengcover untuk bisa mendapatkan layanan konseling yang perlu diketahui. Nah ini buat saya literasi daripada kampanye dari pinjol ilegal ini sekali lagi ini harus sangat bisa dikampanyekan ke mana-mana Mbak. Karena kalau saya lihat ini ya, yang tidak terdaftar di OJK, bunga kalau dari OJK itu 0,4 yang terdaftar di OJK, 0,4% per hari. Nah kalau kita lihat yang ilegal itu bisa 4% per hari, belum termasuk denda, itu hanya bunga saja Mbak. Tadi Pak Bernard mengatakan, tadi Pak maaf saya potong, tadi Pak Bernard mengatakan tolong dikoreksi kalau saya salah Pak Bernard untuk 0,01 untuk non konsumtif, kalau yang konsumtif itu 0,03. Ada 0,04 di sini, apakah itu artinya ilegal? Sorry ya, kalau dari kami ketentuan saat yang berlaku tahun 2004 ya. Ya. Kalau untuk yang produktif 0,1% per hari. Kemudian kalau yang konsumtif itu 0,3% per hari. Tahun depan kurang lagi. Iya, tahun depan berkurang lagi. Kalau yang 0,1 jadi 0,067%. Oke. Ya, kita taruh lah yang paling tinggi 0,4% per hari gitu ya. Kita bandingkan. Saya ingin membandingkan dengan ilegal ini yang 4% per hari Mbak. Ya. Jadi kalau utangnya sekarang 1 juta, dengan denda di hari ke-30 dia udah 2,2 juta Mbak. Ya. Bayangkan kalau dia terus berutang dengan bunga sebesar ini, bunganya akan lebih besar, dendanya plus bunga akan lebih besar daripada utang pokoknya. Itu dalam waktu beberapa bulan saja. Ya. Bagaimana seseorang bisa hidup dengan aman, dengan tentram, tidak punya gangguan tidur dan gangguan kesehatan mental lainnya, di luar daripada malu untuk meneruskan hidupnya. Anaknya pun sudah tidak bisa meneruskan sekolah karena stigma yang ada di masyarakat menganggap bahwa gagal menjadi seorang orang tua untuk bisa menafkahi keluarganya. Ya. Kalau kita bicara ayah dan ibu ini. Jadi buat saya juga harus ada kesadaran secara kolektif mengurangi stigma terhadap masalah finansial. Ya, artinya dalam hal ini bisa mengalami ini. Dalam hal ini bukan hanya keluarga saja yang akses bertanggung jawab, tapi juga lingkungan sosial sebenarnya yang turut bertanggung jawab. Apa saja yang bisa dilakukan oleh lingkungan sosial terdekat oleh para pelaku atau nasabah yang terjerat pinjaman online? Kita bahas di segmen berikutnya, Mbak Novita dan Pak Bernard. Kita kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Dan dialog, saya masih bersama Bernard Wijaya, Kepala Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, dan Novita Tandri, Psikolog Anak, Remaja, dan juga Keluarga. Mbak Novita dan Pak Bernard, kita lanjutkan. Saya ingin menyambung sebelum jeda tadi, Mbak Novita, perilaku bunuh diri ini kan selalu ditunjukkan oleh seorang individu. Apa sebenarnya yang bisa dikenali? Seperti apa tanda-tandanya dan tanggung jawab dari lingkungan sosial ketika mengetahui tanda-tanda itu muncul dari seorang individu? Baik, sebenarnya orang melakukan self harm atau melakukan bunuh diri gitu ya, itu ada tanda-tandanya Mbak.
yang biasanya sudah terlihat. Dan kalau kita aware, kalau kita sensitif untuk bisa membaca, sebenarnya mereka sudah bisa menunjukkan itu beberapa waktu sebelum terjadinya bunuh diri. Saya ambil contoh misalnya ucapan. Aduh, aku kayak nggak kepengen hidup lagi deh. Lebih baik saya nggak usah ada di dunia ini. Misalnya. Mau mati aja saya deh. udah capek. Ya. Betul. Saya capek hidup kayak gini. Kayaknya dunia ini lebih baik kalau tanpa saya. Perubahan secara perilaku misalnya. Menarik diri Mbak dari lingkungan. Sudah lebih diam. Tidak kepengen lagi bicara terlalu banyak. Mulai memberikan barang-barang berharganya. Mulai menitipkan pesan-pesan. Kalau misalnya dia nggak ada. Perubahan emosi, depresi. Karena kalau kita lihat ini, depresi yang terjadi pasti ada gangguan tidur di situ Mbak. Sulit untuk tidur, rasa cemas, rasa khawatir, ketakutan yang berlebihan, takut melihat telepon, takut melihat orang datang ke rumahnya. Ciri-cirinya sebenarnya sudah ditambahkan perubahan fisik Mbak. Lebih naik berat badan banyak atau malah kurus lebih banyak. Lalu penggunaan zat-zat yang terlarang, misalnya mengkonsumsi yang biasanya mereka tidak konsumsi, alkohol kah, nafsa kah, perilakunya berbahaya Mbak. Jadi lebih nekat misalnya, lebih tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan hidup dia. Nah, ini jangan diabaikan. Kalau ini ada orang-orang di sekitar kita dari ucapan, perilaku dan gangguan yang terjadi, coba dideketin, coba ditawarkan, apakah kita bisa menjadi orang yang bisa diajak untuk berbicara sebelum mereka meminta bantuan atau pertolongan. Karena biasanya kita akan datang, kalau dia cerita, jawabannya gini loh Mbak biasanya, kamu cuma begitu doang, ya, biasa lebay. aja kali, lebay, gue juga dulu kayak begini. Nah, setiap orang tuh berbeda. Nah, terkadang pada saat mendapatkan ada keluhan atau seseorang bercerita, coba buka hati, coba buka pikiran kita untuk just listen, mendengar dulu gitu Pak. Mendengar itu terkadang membantu kita tanpa ada judging di situ, tanpa ada komentar yang justru mengecilkan atau merendahkan Mbak. Seberapa besar peran istri atau suami, pasangan, significant other ketika pasangannya menunjukkan tanda-tanda itu? Sangat penting Mbak. Kalau kita bicara sekarang soulmate, kita bicara suami istri adalah dua menjadi satu ya. Dua orang yang menjadi satu yang dibentuk di dalam satu mahligai pernikahan. Jadi saling mendukung, saling menguatkan, ini sangat penting sekali. Jadi kalau ada yang mengalami gangguan kecemasan, atau bahkan ke arah depresi, atau berada di bawah ancaman, coba salah satunya menguatkan, melihat begitu banyak faktor-faktor yang lain bisa membuat hidup ini lebih baik, lebih indah. Banyak hal-hal yang bisa disyukuri dalam hidup ini, bukan hanya melihat satu hal yang sedang dihadapi. Bahwa dalam setiap ombak, dalam setiap badai, akan ada nanti pelangi yang timbul. All is well, semuanya akan baik-baik saja. Nomor satu yang harus dilakukan, bicara, ngobrol, cari bantuan. Kalian tidak sendirian, you are not alone. Manfaatkan semua layanan yang ada. Dan layanan ini dengan senang hati, atau kalau belum bisa mendapatkan, Anda bisa DM Instagram dengan saya. Saya akan siap membantu. Ya, lalu yang lain Mbak, perlu diajarkan juga anak-anak supaya saya yakin preventif akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kuratif. Ajarkan anak apa yang disebut dengan keinginan dan kebutuhan. Apa yang dibutuhkan dan bukan apa yang diinginkan. Ajarkan nilai uang. Apa itu konsep uang? Pentingnya menabung. Dari kecil sudah bisa diajarkan. Menabung itu proses. Ada daya juang di situ untuk mengekang keinginanmu, untuk bisa menabung yang nanti kebutuhan yang kamu inginkan bisa didapatkan dari sana. Baik. Hidup sesuai kemampuan, Mbak. Ini penting sekali. Baik. Hidup sesuai kemampuan, karena dengan sosial media, dengan internet, kita membandingkan hidup kita dengan orang lain yang tingkat kepuasannya tidak ada berhenti di satu titik. Jelaskan bahaya daripada meminjam uang. Datang dengan resiko dan konsekuensi bahwa itu harus dibayarkan dengan bunga. Apa itu bunga?
Karena biasanya kita nggak mengajarkan ini kepada anak-anak, dan akhirnya pada saat dia beranjak remaja, sampai menikah, ini menjadi satu kebiasaan. Literasi keuangan dasar penting sekali diajarkan. Dan bangun tanggung jawab, Mbak. Baik, ini inline Yang lain, sebenarnya Mbak Novita, inline dengan apa yang disampaikan oleh banyak pakar kebijakan publik gitu ya. Saya ingin ke Pak Bernard. Sekali lagi Pak Bernard, program pendidikan tentang pengelolaan keuangan, literasi yang tidak hanya mengedukasi masyarakat tentang resiko utang, tapi juga memberikan alternatif lain. Kalau tidak berhutang terus apa yang dilakukan? Menabung itu caranya seperti apa? Atau memanfaatkan program-program pembiayaan mikro yang lebih terjangkau untuk seorang calon nasabah dalam hal ini. Saya ingin tahu sebenarnya seberapa jauh sosialisasi selama ini telah dilakukan oleh OJK. Mengingat kalau kita lihat misalnya kita juga akan tampilkan grafis kredit macet pinjol per Juli 2024. Sasaran usia atau kelompok usia 19 tahun hingga 34 tahun ini yang memiliki total outstanding terbesar hingga 652,7 miliar rupiah. Sekali lagi ini kelompok 19 tahun hingga 34 tahun ini juga yang terjadi keluarga bunuh diri yang di Cirende dan juga Kediri, di mana kepala keluarganya berusia 31 tahun. Seperti apa sebenarnya sosialisasi dan langkah ke depan mitigasinya seperti apa Pak Bernard? Ya, terima kasih. Ini memang permasalahan kita bersama ya. Tapi dari sisi kami sebagai otoritas, kami memang berdiri di tengah. Artinya kami tidak pro kepada satu sisi ya. Tidak semata-mata hanya memerlukan support kepada sisi demand, satu sisi supply-nya, apalagi kepada pelaku bisnis ataupun kepada konsumen. Tapi berdiri di tengah. Kenapa kami kan sama-sama dalam rangka untuk menjaga kesinambungan sistem ekonomi kita lebih baik ke depan. Dan tentu saja solusinya bersama-sama ya. Dari sisi edukasi dan literasi, saya sangat sependapat dengan Ibu Novita. Itu memang harus dibangun dari diri sendiri gitu ya. Keluarga, inti dan sebagainya. Tapi OJK dan juga pelaku bisnis harus sama-sama membangun. Kami memiliki peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 3 tahun 2023, itu juga sama. Bahwa edukasi literasi keuangan itu bukan tugasnya hanya semata-mata otoritas, tetapi pelaku bisnis dan juga kita secara bersama-sama. Di dalam ketentuan kami itu edukasi literasi kita pastikan harus dibuat, harus direncanakan, kemudian harus direalisasikan gitu ya, supaya edukasinya dan literasinya berjalan bersama-sama seimbang. Boleh dia menjual bisnis, boleh, karena kan tugasnya seperti itu ya. Tapi dalam menjalankan bisnisnya atau inklusinya itu harus diberikan literasi keuangan yang cukup dan sebagainya. Hal sama untuk tanggung jawab kita. Jadi kami kalau dari sisi pengawas perilaku kami ya, perilaku dari aspek perlindungan konsumen, kami juga mengedukasi dalam hal kalau sependapat dengan Ibu Novita, kalau kita ingin minjam gitu ya, karena memang pengertian minjam itu sangat dilakukan tergantung dari akses kemampuan dari individu ya. Kalau dia nggak bisa ke bank, nggak bisa ke perusahaan pembiayaan karena memang sifatnya lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang agak susah, agak lebih lama ya. Maka mungkin salah satu solusinya dengan mencari pinjaman online tadi. Secara kebutuhan memang harus dilakukan sesuai dengan tadi, bukannya keinginan gitu ya, tapi berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau meminjam itu kalau yang memang mendesak gitu ya, jangan mengikuti gaya-gaya hidup, misalnya mau beli handphone, mau ganti handphone atau saya mau belanja barang karena ikut-ikutan karena fear of missing out misalnya, itu jangan kita hindari seperti itu. Itu merupakan keinginan bukan kebutuhan gitu ya. Jadi kita perlukan bahwa pinjam itu dalam kondisi yang mendesak. Apa sih Pak Kemudian, perbaikan ke depan pinjam, untuk perbaikan ke tadi depan? Mas, kita edukasi ya. Jadi edukasi kita banyak nih, teman-teman kami dari Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan sebagainya telah memberikan program namanya Gencarkan, kemudian program simpanan pelajar dan sebagainya. Intinya adalah membangun budaya gitu ya. Budaya tadi saya merapat, budaya hemat, budaya membiasakan diri untuk bisa menyisihkan dan untuk masa depan kita gitu ya. Untuk masa depan gitu. Tadi kembali, kalau kita ingin minjam nih ya, kita saya fokus kepada minjam. Kalau minjam tadi sesuai kebutuhan dan kemampuan, jangan kita pinjam memang butuh, tapi kalau kemampuan kita terbatas, ya udah kita melakukan sesuai dengan kemampuan kita saja. Misalnya sepertiga dari penghasilan kita, itu kemampuan kita ya itu, jangan melebihi dari itu gitu ya. Kemudian nanti misalnya kalau memang
dalam praktiknya atau dalam perjalanan waktunya angsuran itu tidak bisa diterbayarkan gitu ya. Ini memang tidak bisa terhindarkan ya, mungkin karena kondisi ekonomi dan sebagainya. Tetapi saya mengingatkan kepada teman-teman masyarakat debitur dan sebagainya, kalau misalnya ada tunggakan dan sebagainya, jangan menghindar gitu ya. Maksud saya, utang adalah utang dan harus dibayar gitu ya. Kenapa? Ya kan teman-teman pelaku perusahaan pinjol juga kan punya dana dan jika dipinjamkan sama orang lain, dia juga mungkin pinjam dari orang lain dan harus dibayar gitu ya. Maka dengan demikian ini solusinya adalah hadapi saja gitu ya. Jangan menghindar. Nah, kebiasaannya penagihan atau debt collector itu mungkin timbul karena susah dihubungi nih si nasabahnya nih, sering-sering menghilang, menghindari waktu dan sebagainya supaya nggak bisa dihubungi dan sebagainya gitu ya. Kalaupun terjadi permasalahan, tadi saya sangat mendapat juga bahwa ada pihak yang kita bisa mencari solusi dengan minta nasihat, saran, bantuan kepada orang-orang terdekat kita nih. Kita punya, kalau misalnya punya ayah, punya ibu, punya adik, punya kakak, Pak atau Bernard. bahkan teman, itu solusikan dan sebagainya. Baik, Gitu. Pak Bernard, tapi kalau seseorang Itu sudah salah satunya. terjerat hutang, yang dibutuhkan atau solusi terbesarnya kan bukan minta nasihat, Pak. Tetapi kemudian bagaimana cara menutup hutang itu atau bisa melakukan pencicilan seperti yang disyaratkan begitu. Nah, dalam hal ini kan Ya, makanya, makanya baik, seperti apa sebenarnya kemudahan yang bisa ditawarkan oleh oleh debitur yang memang sudah terjerat hutang ini? Kan tidak mungkin orang tanggal 1 harus bayar sementara tanggal 30 nggak ada duitnya, terus diminta untuk cari nasihat. nah, itu masanya kita cari. Kemarin kalau kasus atau masa Covid ya, itu kan ada masa di apa istilahnya leniency gitu ya. Kita memberikan kebijakan untuk restrukturisasi, artinya menyadari bahwa kondisi ekonomi yang sedemikian rupa mengakibatkan tidak mampu bayar, itu perlu kita diskusikan. Minta atau datangi atau hubungi misalnya pelaku bisnisnya bahwa kondisi kami seperti itu, maka minta penyelesaian. Atau kalau perlu adalah tadi minta pengurangan dari bunganya, dendanya, atau bahkan minta perpanjangan waktu dan sebagainya. Saya yakin mereka juga pasti akan membuka pintu gitu ya kalau nasabah debitur yang kesulitan tadi. Dengan catatan itikat baik ya, jangan kabur begitu saja menghindar, itu kan tidak menyelesaikan masalah Baik. gitu ya. Apakah Data, mekanisme hubungi, keringanan-keringanan komunikasi dan itu, sebagainya. Pak Bernard, apakah mekanisme demikian untuk membantu untuk mendapatkan keringanan-keringanan itu, mekanisme itu sudah berjalan selama ini? Oh, sangat berjalan. Kemarin waktu COVID kan sudah ada ya, sudah sangat terbukti bahwa ada restrukturisasi dan sebagainya, dan itu jumlahnya besar banget itu, Pak. Bapak bisa lihat juga bahwa kami OJK juga memberikan ada pengaturan ya, ada khusus POJK-nya berkaitan dengan bagaimana untuk menjaga supaya nasabah-nasabah yang punya hutang karena kondisi ekonomi sulit, apalagi Baik, masa COVID kemarin, pasca itu kita COVID bisa leniensi. Bisa. hingga saat ini, hingga 2024 ini tetap berjalan? Sudah, karena COVID-nya sudah lewat, jadi jangan sampai kebablasan. Atau karena kondisi sudah normal kan, jadi kita tutup kembali. Tapi khusus yang tadi case by case ya, saya yakin jangan sampai menghindar, hubungi dari pelaku bisnis, Baik, ajak sama-sama dan sebagainya. Saya yakin mereka pasti akan menerima. Mereka juga manusia juga kok ya, ya, para pengurusnya dan sebagainya. ya. Saya yakin itu. Terima kasih. Baik, Mbak Novita, yang sebenarnya yang lebih miris itu banyak penelitian yang menyebutkan sebenarnya perempuan yang lebih banyak menjadi korban karena perempuan mereka memenuhi kebutuhan keluarga dan malu kalau mau tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Begitu beberapa literatur, beberapa penelitian menyebutkan demikian gitu. Apakah ini semacam coping mekanisme dari seseorang yang sudah terjerat hutang tadi untuk kemudian membuat hutang baru demi bisa menyelamatkan cicilan yang harus dibayar? Nah, ini balik lagi sih Mbak, balik lagi kan edukasi sama dan apa yang selama ini dipahami dan dimengerti tentang keuangan. Kami selalu mengajarkan itu mulainya dari kecil. Jadi ada yang tadi selain yang dijelaskan adalah latih kesabaran dan disiplin, Mbak. Yang salah satunya adalah menunda kepuasan. Menunda kepuasan itu menjadi satu keterampilan yang penting sekali diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak, termasuk diri sendiri sebagai orang tua untuk menunda kepuasan ini. Memang tidak mudah hidup di era hedonisme dengan adanya internet seperti ini.
Tetapi kalau dijalankan dengan pembagian 40/20/30/10. Jadi 40 itu untuk kebutuhan pokok kita sehari-hari, untuk makan, untuk minum, kebutuhan primer ya. 30-nya itu untuk menabung. Jadi benar-benar dipisahkan itu untuk menabung. 20% misalnya itu untuk keinginan, untuk hiburan dan lain sebagainya, makan di luar. 10%-nya sedekah atau perpuluhan. Kalau itu dibagi dari kecil, anak-anak ini diajarkan, mereka punya budaya disebut dengan budaya menahan, tunda kepuasan dan menabung ini. Ada diskusi terbuka, Mbak. Saya sebagai psikolog anak, diskusi terbuka antara orang tua dengan anak melatih kemandirian daripada keuangan ini. Jadi anak-anak dari kecil tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang keinginan, apa yang kebutuhan. Dan tekankan hidup sederhana. Kalau kita jadi orang tua, hidupnya hedon, anak-anak akan belajar dari sini. Bahwa kamu dihargai dari apa yang kamu pakai secara materi. The fear of missing out, walaupun sekarang ada lagi trennya, the joy of missing out. Nah, bagaimana mengajarkan anak tidak the fear of missing out, tapi juga tidak the joy of missing out, berada di tengah-tengah, tahu kapan bisa membelanjakan sesuatu dan kapan harus menahan. Nah, tekankan hidup sederhana. Di dunia hedonisme ini, kalau tidak diajarkan, tidak dilakukan oleh orang tua sebagai contoh, sebagai modeling, akan sulit sekali. Jadi mungkin dijadikan ini sebagai pembelajaran buat kita semua, supaya berbenah dengan parenting kita, dengan bagaimana kita menghidupi hidup kita, bahwa hidup sederhana akan membuat hidup lebih mudah. Karena kita punya saving di situ untuk biaya-biaya yang mendadak atau yang darurat. Baik, kalau ya, tadi Mbak, semua balik dengan edukasi sih, Mbak. Ya, edukasi, saya setuju. Kalau edukasi terkait dengan bagaimana kejiwaan seseorang, konseling ke psikolog itu bisa dilakukan secara gratis melalui hotline yang tersedia, atau bisa juga menggunakan layanan BPJS tidak gratis, setiap bulan kita bayar preminya, dan itu bisa didapatkan oleh semua lapisan masyarakat yang merupakan yang merupakan anggota BPJS. Tetapi bagaimana dengan literasi atau pendidikan terkait keuangan? Apakah itu juga bisa didapatkan secara gratis? Kemana mencarinya? Baik, ini kampanye yang tadi saya di awal menyebutkan, Mbak. Ini peran daripada pemerintah. Bekerja sama dengan lintas kementerian ya. Jadi karena tanpa ada edukasi lewat kampanye yang bisa dilakukan dengan murah sekali sekarang melalui sosial media, ajarkan. Jadi kayak bahaya seperti ini, cobalah mulai dengan disosialisasikan tanpa harus menunggu lebih banyak korban. Karena saya yakin tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tidak tahu. Dan untuk tahu ini dan dampaknya, ini kalau kita bicara edukasi ini kita akan datang dari Kementerian Kesehatan, kita bicara keuangan, kita bicara Mendikbudristek gitu ya, kita bicara dari hulu ke hilir. Kalau bisa duduk bareng tanpa memikirkan kepentingan dari kementerian dan lembaga, saya yakin banyak hal tentang pendidikan edukasi ini kita bisa selesaikan. Baik, jadi kita sambil tampilkan grafis berikut ini mengenai layanan yang bisa didapatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Kita mulai dari hotline Kementerian Kesehatan. Pemirsa, bila Anda, teman, saudara, atau keluarga yang Anda kenal sedang mengalami masa sulit, dilanda depresi dan merasakan dorongan untuk bunuh diri, sangat disarankan. Mohon menghubungi dokter kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan terdekat, dan berikut ini adalah kontak atau hotline dan juga direct message pun juga bisa ke IG-nya Mbak Novita Tandri atau ke komunitas Save Yourself melalui IG di saveyourself.id. Kemudian juga ada konseling online, dan ini sekali lagi Mbak Novita juga bisa lihat ya, ini semua bisa didapatkan secara konsultasi secara gratis. Pak Bernard, sebelum kita menutup diskusi ini, sebenarnya apa yang paling Anda butuhkan? Sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh OJK? Karena dalam hal ini OJK tidak bisa sendiri dalam melakukan pengawasan. Ya, sama ya. Jadi memang OJK pasti tidak bisa melaksanakan tugasnya menyelesaikan yang
berkaitan dengan masalah sosial ini secara sendiri. Oleh karena memang perlu sinergi dan kolaborasi. Kemudian di sisi lain adalah kami juga berkaitan dengan edukasi literasi keuangan ya. Sudah menyediakan sarana prasarana dan sudah cukup nih informasinya. Nanti silakan saja dilihat ya. Mungkin di buku kita sudah menerbitkan antara lain berupa ya buku saku cerdas mengelola keuangan gitu ya. Bagi calon pengantin malah kan ada anak-anak ada yang SD, SMP, SMA sampai dengan yang kelas universitas itu sudah ada. Nanti bisa lihat di website OJK ya, di minisat sikapiuangmu.ojk.go.id. Itu saya rasa sudah menjadi suatu bekal yang mendasar, bahkan menjadi kurikulum gitu ya, bagi kurikulum nasional. Itu sedini kala sedapat mungkin kita berikan edukasi keuangan, mulai dari yang simpel-simpel sampai kepada yang istilahnya kompleks gitu ya. Itu sudah ada dalam kurikulum nasional kita. Itu salah satu yang dapat OJK sampaikan ataupun kontribusikan dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki edukasi literasi keuangan yang cukup gitu ya. Iya. Dan kampanye yang selama ini, kampanye dan juga sosialisasi yang selama ini sudah dijalankan oleh OJK seperti apa evaluasinya dan apa peningkatan ke depan untuk semakin memitigasi hal-hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari? Ya, salah satunya adalah program yang saat ini kita gaungkan adalah program Gencarkan ya, Gerakan Cerdas Keuangan Nasional dalam rangka untuk mencapai tujuan 2045. Nah ini kita sama-sama nih, ini memerlukan kerja bersama karena untuk Indonesia kita ke depan yang Indonesia Emas 2045. Ini sangat masif. Program Gencarkan ini adalah salah satu produk edukasi literasi keuangan yang menjadi salah satu program yang perlu kita lakukan secara bersama. Karena memang salah satu yang kita bangun adalah bagaimana melakukan budaya gitu ya. Budaya misalnya dalam rangka tadi disiplin keuangan, perencanaan keuangan, sampai kepada melakukan pemilihan produk layanan keuangan yang mana yang pas dari sisi anak-anak SD, SMP, SMA, universitas dan sebagainya. Itu salah satu juga. Dengan targetnya adalah kita sampai kepada misalnya 90% sudah terliterasi dan sebagainya gitu ya. Sampai sejauh ini sudah berapa persen yang sudah terliterasi Pak dari program Gencarkan itu? Mohon maaf, saya belum ini karena bukan saya ya. Nanti bisa dilihat di website OJK. Tapi bahwa itu sudah jelas. Bahwa persoalan sudah lintas sektoral kementerian lembaga itu menurut Anda selama ini sudah jalan ya? Termasuk dari Kementerian Kesehatan juga sudah jalan ya Pak? Ada bagian dari forum tadi ya, koordinasi yang kerjasamanya dilakukan dalam bentuk tidak harus edukasi ya, tapi misalnya tadi dalam Satgas Pasti diantaranya itu sudah ada kementerian-kementerian yang turut bertanggung jawab dalam rangka tadi melakukan pemberantasan terhadap aktivitas keuangan yang ilegal tadi gitu ya. Baik. Ini salah satu seperti itu. Mbak Novita, apakah selama ini Anda mendengar atau pernah dilibatkan dalam kerja lintas kementerian lembaga seperti ini? Belum Mbak, semoga dia diundang sama duluan Pak Bernard Wijaya ya di OJK nanti. Jadi duduk bareng itu belum pernah melibatkan psikolog ya? Belum Mbak. Semoga nanti ke depannya ini menjadi terobosan bagus. Mungkin dari sini ya. Baik. Rasanya kita berkejaran dengan waktu Pak Bernard dan Mbak Novita, nggak mungkin lagi kita bicara besok, tahun depan ini sudah 2024 sudah berakhir. Kita tidak ingin ada kejadian lagi seperti yang terjadi di keluarga di Cirende dan juga di Kediri. Anak yang terlibat di situ masih berusia 2 tahun dan 3 tahun. Kita tidak lagi mau mendengar berita-berita semacam itu ada. Mbak Novita, terima kasih sudah berbagi insight. Pak Bernard, terima kasih banyak. Jangan bosan untuk kita terus kejar sejauh apa targetnya sudah tercapai sejauh ini. Terima kasih sekali lagi. Iya, pemirsa, NTV Prime masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.